Muhammad ibn Abdullah la hawla la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia, mari sama-sama kita alih dalam kita baca doa. Semoga apa yang kita dengar malam ini Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla. Amin. Jemaah yang mulia, dalam kitab Bidatul Hidayah yang sudah kami berikan, kita sudah selesai dalam bab amal-amalan dalam ibadah salat, wudu, mandi, tayamum, ke masjid ya. Sudah kita baca itu kemarin bulan lalu tentang imam dan makmum Jumatan sudah ya. Itu semua tentang praktek ya. Cara-caranya sudah ada di situ. Silakan dibuka kembali. Nah, sekarang pasal kedua. Setelah kita benar ibadahnya, salatnya, wudunya, sembahyangnya sudah bagus tuh, gerakan-gerakannya sudah kita lalui, cara-caranya. Sekarang pasal kedua tentang jawarih, tentang panca indera. Cara untuk dijaga. Nah, ini pasal tentang panca indera kita untuk dijaga. Setelah bagus ibadahnya kan dijaga ya panca indera gitu ya. Jadi bagus itu kan ibu ya, sangat bagus Imam Ghazali. Setelah bagus ibadah ke Allahnya, hablumillah. Sekarang bagaimana ya hablum minan? Nah, sedikit kira ya PW ya. Ya ini cocok buat PW nih. Buat kita juga maksudnya ya. Iya, kita. Ini kan hablum minan nas ya. Hablumillah udah kemarin. Udah kita bahas sudah hampir setahun ya. Sekarang tentang bagaimana menjaga hablum minan nas. Nah, di antaranya menjaga lidah. Ada lidah. Lidah dijaga ya. Nah, sangat penting. Apa lidah yang pertama dijaga adalah al-kizbu, daripada bohong. Ya bohong. Kita belajar sama-sama lah ya. Jadi ini penting ya. Jangan sampai habis sembahyang tapi kita bohong itu. Makanya dijaga nih panca indera kita. Bohong apa nih? Baik kata beliau yang mengatakan, jagalah lisanmu dari berbohong. Baik bisa serius maupun bergurau. Jadi kalau bergurau bercanda jangan sering bohong. Ya, karena kalau udah bohong kayaknya orang percaya ntar benar pun dia bohong gitu. Jadi jangan sering berbohong. Nah, kalau serius apalagi bergurau nih kata beliau ya. Karena kalau kita udah sering bohong, entah kalau walaupun itu bercanda, nanti kebiasaan gitu. Enggak semua orang senang kan? Ada orang yang nggak senang gitu, akhirnya jadi dosa. Jadi dijaga tuh lidahnya. Bahkan sama jadi dijaga tuh, jangan sampai lidah kita ini daripada bohong. Ya, al-kizbu, bohong. Orang kalau udah bohong kan, orang kalau udah udah nggak percaya, itu susah sekali untuk meyakinkan percaya gitu. Karena orang kalau udah biasa bohong, ya, kalau bohong terus gitu kan ya, karena udah biasa gitu. Ya, hatta kata yang Ghazali tidak hanya tak kalah serius maupun tak kalah bergurau bercanda, jangan sering berbohong karena takut nanti kita diserius kita bohong gitu ya. Ya jangan bohong gitu ya. Jangan sering berbohong ya. Ini penting sekali. Karena orang kalau udah bohong, orang udah nggak yakin sama kita, itu susah mengembalikan kepercayaan. Ya nggak? Karena udah bohong ya. Paham ya? Ini jangan begitu ya. Karena bohong jangan sampai, apalagi ini bohong itu ya, takutnya gitu. Takutnya nih yang jeleknya kan, sudah oknum bukan Islam, oknum kan. Sembahyang iya, bohong iya. Jangan begitu maksudnya. Jadi masjid, jadi ngaji, bohong rajin, jangan begitu tuh. Jadi siapa yang ngamalin ya, ngaji iya, bohong iya. Nanti ya dengan kita ngaji, nggak bohong. Begini jangan sampai tuh orang salah persepsi. Ya, dia masih mau bohong mulu. Jangan sampai dia ngaji mulu, kan bohong mulu kita. Yang kita ngaji, nah akhirnya jadi salah tuh kan. Oknum bukan Islam yang mengaji, oknum itu kan ya. Nah itu kita jaga sama-sama. Ya al-Islam mahdumul muslimin. Ini Islam ini karena terhalang dengan orang Islam. Islamnya bagus kan oknum yang gak bagus makanya. Wow dia kan oknum.
pribadi maksudnya, bukan Islamnya. Itu gara-gara oknum begitu bisa jadi jelek gitu maksudnya. Gara-gara dia nggak, gara-gara begitu jadi kita ke bawah-bawah. Jangan sampai kita begitu, makanya kita jaga ya sama-sama. Ya, ihfad lisanaka ayyuhal ikhwan. Jaga nih omongan kita, ulama. Ya, fa innal bala muwantiqun bil mantiq, muwakkilun bil mantiqi. Karena kadang bencana ini bisa diwakili dengan omongan. Lah selama ada undang-undang ITE Pak itu. Ya itu gara-gara omongan ya. Gak bisa dikomplain kita. Ya, jadi bencana gara-gara omongan nih. Ya enggak? Itu gara-gara omongan itu bisa jadi muwakkilun bil mantiq, ini bala bencana kita. Ya enggak? Wah, kena kompres itu, apalagi gua jangan naudzubillah. Jangan gara-gara omongan kita ya diadu domba. Jangan gara-gara omongan kita jadi bencana buat kita. Makanya ya termasuk ya tidak hanya di langsung, bahkan di media sosial pun begitu. Kalau kita salah ngomong, orang yang nggak senang diaduin, ya enggak? Wah bisa kita ya begitu dong. Jadi jaga betul ya. Ada orang begitu, ihfad lisanaka, jaga lisan kita. Fa innal bala wakilul min mantiki, karena gara bencana itu akan bisa diwakili dengan omongan. Termasuk dosa, kalau kita buat dosa kan diomongin loh. Kalau yang ini bisa jadi komplain, bisa diadukan kita kepada pihak berwajib. Maka dijaga jangan sampai bohong. Ya, begitu. Jadi jujur, makanya Rasulullah para ini sedih ya. Kita jujur. Maka kalau bohong kebaikan mana tuh? Bohong kebaikan. Iya. Contohnya apa contohnya? Kan yang mama nih, dia kan bawa cewek mau pulang nih, dia mana bang? Dia mama, bohong kebaikan. Kok kebaikan si cewek sebenarnya? Saya pakai cewek apa? Iya, kalau nganter cewek bukan yang halal, bohong ya dosa kan? Yang benar itu gini, bisa ada orang yang pengen dibunuh gitu kira-kira ya. Lalu dia melindungi, tolong saya benar, saya nggak salah, yang saya dikejar-kejar gitu kira-kira. Kalau kita belum tahu benar, tapi kita lindungi dia sampai jangan saya celaka, maka kita lindungi dia, kita bohong tuh. Bapak ngeliat nggak si Anu nih? Enggak, dari kita tuh itu boleh bohong begitu. Kalau bohong bawa cewek mah ya dosa. Cewek punya orang bukan mahramnya, belum halal ya. Iya, itu contoh yang nggak benar, yang salah ya, bohong itu yang salah. Jadi dia bawa cewek, dia bilang sama orang tua, dari mana? Dari sana. Nah, itu yang salah. Udah bawa ceweknya salah, bohongnya salah gitu ya. Jadi yang bohong tadi begitu contohnya, ada orang yang sedang pengen dilukai, lalu kita bohong dan nggak tahu, kita tahu, dilindungi, itu yang boleh ya. Pokoknya begitu. Yang lainnya ada ya bohong nggak boleh. Apa yang orang juga membeli bang? Oh iya. Bohong ya? Enggak bohong. Nah ini ada lagi nih ya, udah bawa cewek, dia sama bini, kalau bawa bini kalau beneran tadi dibawa mang isi malah diomelin ya. Gimana? Bukan pertanyaan cuma, itu masih bilang lain aja lah. Ya prinsipnya udah bawa cewek yang bukan mahalnya salah udah ya, bohongnya salah juga kan, gitu kan. Itu nanti dibilang akhirnya, oh intinya mah itu salah. Ya kalau begitu, ya. Kalau bohong apalagi ya bohong nggak boleh sebenarnya ya. Jadi gitu ya, namun tadi yang dicontohkan begitu ya, silakan nanti bisa perdalam kembali. Yang kedua ini yang menjadi jaga lisan kita, mengingkari janji ya. Ini karena kita gampang banget nih, gampang banget. Besok kita kumpul ya, iya aja iya gitu. Padahal kan kalau agama mengajarkan insyaallah, jangan lupa, karena yang punya ini alam ini Allah. Hah? Oh gitu ya, itu salah gitu ya. Insya Allah saya hadir. Ini ada insya Allah saya hadir begitu. Jadi bila Allah menghendaki, ya, bila Allah menghendaki saya hadir. Jadi jangan sampai kita ingkar janji. Itu penting juga. Kalau kita banyak ingkar janji, masa apapun pasti kita akan ya apa namanya? Ya paham dah. Ini di connect nih kan nih. Ini orang yang kurang ingkar janji ini susah nanti kita dibenari orang lain. Ya, jadi kalau kita belum mampu, dia bilang saya belum mampu ya, atau saya doakan saya bisa. Gitu. Jadi kalau ingkar janji, nah itu yang salah. Ya, jangan sampai kita ingkar janji. Ya, apapun lakukan dengan kata-kata Allah dulu. Insya Allah bila saya akan membantu. Jadi, tapi dengan kemampuan kita, bukan kita janji saya jangan jaga begini, itu kan salah. Insya Allah.
Jadi begitu ya adik-adik. Ini penting tulisan ini. Menggunjing, ini yang ketiga, menggunjing ngomongin orang. Kalau bahasa kita menggibah gitu ya, ngomongin orang ya, gibah ngomongin orang itu menggunjing. Ya kalau mau kalian ngobrol itu emang enak ngomongin orang, paling enak. Nah, ya ini makanya ini kata Imam Ghazali Bang Nur ya, habis kita menerima ibadah kita, wudhu kita, sembahyang kita, doa kita, sekarang bab yang kedua tentang panca indera, menjaga indera tadi yang sudah kita sembahyang bagus gerakannya. Ini mulut kita kan udah pada komatang itu sudah berdoa Allahu Akbar, Fatihah, ruku, sujud kan doa semua tuh. Habis innaka hamidum majid, assalamualaikum kanan, assalamu kiri. Di depan masjid kita gunjing orang. Itu ngomong dia, itu tuh ya Imam itu, ya nggak keberasa tuh kalau ngomong ngerokok, emang dia bagus orang kata itu kata, udah dah kalau udah orang kata, iya benar. Kalau ngomongin orang aku nggak bisa ngambil. Iya kalau orang. Jadi gitu juga ya, al-ghibah anta tuqula lisanan bima yakrahu. Walau samanya jadi ghibah itu orang kita ngomong orang yang dia nggak senang kalau dia dengar. Paham ya? Kalau dia tidak pokoknya anda tuqra insanan bima yakrahu walau sanahu. Jadi kita ngomongin orang yang dia nggak suka kalau dia dengar. Berarti kan dijelekannya namanya. Ghibah itu ya, menggunjing bahasanya menggunjing ya. Jadi menggunjing ya. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Al-Hujurat. Jadi janganlah kalian menggunjing wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jangan menggunjing, jangan ngomongin orang. Ayuhibbu ahadukum, maulah kamu ayyakula lahma akhihi, makan daging saudaramu maitan dalam kondisi mati, fakarihtumu, pasti kamu jijik. Itu sama aja kita makan bangkai saudara kita begitu. Kita makan bangkai saudara kita yang udah mati, lah kan udah jijik kita. Begitu kita ngomongin kejelekan orang begitu kira-kira. Ya. Begitu kira-kira ya. Ya, kita sama-sama tahu lah begitu. Dikurangi kalau ada informasi yang belum jelas, ya tabayun dulu benar enggak gitu kan. Ya kalau dia belum jelas ya, mau ngomongin orang, ngomongin siapa aja gitu. Ya ini kan agama mengajarkan begitu. Ya, jangan sampai kata Allah kalian ngomong hujung. Maukah kamu makan daging saudaramu? Dalam keadaan yang udah mati daging ini kita makan. Fakir itu dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi kita dilarang untuk menggunjing orang, ngomongin orang, ya. Iya, termasuk hal-hal yang dia nggak suka, pasti itu namanya ghibah ya, namanya menggunjing orang. Tuh, ini kan hal kecil ya, karena ya makanya kenapa dilarang itu kita banyak ngobrol di masjid itu karena khawatir ini menggunjing, ya kan? Iya, jadi banyakin zikir di masjid, banyakin baca apa kan gitu. Kalau ada teman yang mau ngobrol, apalagi di masjid, di sini rela kita ngomongnya, takutnya kita terpancing, ya kan? Sini ngomong gitu. Bagus juga nih, masih ada terasa mengaji. Jadi mengurangi, iya, membatasi bahwa sana buat ibadah, bukan batasi buat gunjing, bukan. Artinya mengurangi lah begitu, ya kan, mengganggu orang juga gitu ya. Jadi mengunjing ini please ya kita jaga betul ya. Ya karena gunjingnya sekarang nggak hanya dia lewat via ini, dia grup WhatsApp kita gunjing ya. Jaga betul, jangan sampai kita nunjukin orang, siapapun orangnya yang belum jelas, yang dia nggak suka ya jangan gunjing. Ya itu menjadi dosa. Ya. Begitu, itu diantara nih jangan sampai amal ibadah kita habis tuh, habis ya. Kalau bahasa hadisnya apa? Atadruna minan muflis, orang muflis, orang bangkrut kata Rasulullah ya. Nanti di hari kiamat punya amal puasa, punya amal salat, punya amal sedekah, amal haji, waqad syadda mahala, tapi gunjing orang, tapi bangunin orang, ya begini-gini. Nanti sana kita di akhir dia yang gunjingin saya begitu gambarannya. Habis tuh pahala kita. Ini ngerem ini yang gampang susah. Kalau sembahyang orang ketahuan kita yang sholat benar, ikutin imam. Mau kita bahas kan, belum ada imam makmum. Udah benar. Kalau imamnya benar kita sholat benar. Yang begini kan gampang susah. Kalau mau 3 orang itu ada kopi sama rokok, udah tuh biasanya ngalor. Itu yang kadang-kadang ngeremnya susah ya. Kita mau bilangin udah gede ya. Nggak dibilangin kita ke bawah juga nih, gimana caranya ya? Gitu namanya harus ngobrol yang sana sini nggak jalan, baik istighfar lah ya. Daripada anak kita habis, ya nggak istighfar. Makanya kenapa habis
kita salaman itu kan untuk saling mengikhlaskan, takut ada omongan sama kita yang salah. Ya begitu. Ini jaga lisan gitu. Kalau ngomong kebaikan orang nggak apa-apa misalnya ya, lu orang baik lu. Ya kalau mencontoh kebaikan tadi kan yang tiba itu kan tadi definisinya antar bukola lisanan bima itu kita ngomongin yang dia benci. Kalau yang bagus kita niatnya adalah untuk kasih contoh. Nah lihat nah bapak ono subhanallah ya. Ada subhanallahnya, alhamdulillah itu ya Allah, tuh dia rajin banget masih pengen tuh begitu yang boleh tuh. Itu bahasa agama. Kalau kita iri boleh dua yang iri. Iri dengan kebaikan orang, iri dengan keilmuan orang. Subhanallah tuh orang yang sibuk-sibuknya kerja tapi subhanallah subuhnya nggak pernah lewat jamaah. Gue pengen kayak dia begitu, itu jangan iri kebaikan. Yang ya Allah tuh bocah, walaupun maaf begitu-begitu tapi pintar, gue pengen tuh punya cucu kayak dia. Itu namanya iri, kebaikan dua dan boleh. Ya, iya itu iri kebaikan namanya. Kita pengen kayak dia, ya. Hah? Kalau kita lagi kumpul beberapa orang, Iya Pak ini. ada yang berubah gitu kan ya, kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Karena tindakan kita yang nggak suka itu mesti gimana Pak Ustaz? Tindakan yang kita yang ngobrol kita yang nggak suka nih. Ini kan ada beberapa orang, Iya. kan? Kita lagi kumpul, ada yang berubah. Tindakan kita yang awal itu, Iya. mesti gimana? Iya. Kalau kita dengar kita ngobrol nih, ada yang gibah kunci orang, tapi kita tahu dia nggak begitu. Misalnya gitu maksudnya. Karena walaupun dia begitu. Oh iya, walaupun dia begitu, kita ingat itu, jangan begitu dah. Lalu kita ngomong kita aja, begitu paling katanya tidak menggurui tapi kita saya belum tahu, udah maaf ya, ini saya itu belum tahu. Kita ngomong kita aja, yang ketahuan begitu mungkin bahasanya. Karena masih terus gunjing, kita mesti gimana? Ya kalau juga wah kalau gitu maaf ya, saya mau kencing dulu. Wah itu bang tuh boleh. Nah bang tuh boleh tuh. Wah kalau gitu saya maaf ya, gitu bang. Kan ada HP nih, aduh saya lupa nih, bini saya SMS. Gitu, menghindar. Tuh bohong begitu baru tuh. Bohong daripada kuncing. Itu contoh itu Bang Haji jadi tuh. Daripada kita nanti malah jadi cekcok ya. Kayaknya gua dia nggak begitu, gua yang lihat. Takutnya kan jadi kucing. Daripada kita, kayaknya dia memanas nih. Udah kalau gitu, maaf ya. Ini bini SMS nih. Suruh beli kopi misalnya gitu. Udah gitu aja. Itu bohong tuh daripada kita jadi ngomongin orang banyak, kita bohong dikit boleh. Begitu daripada kita kepancing. Iya bohong menghindar. Iya bohong untuk menghindar pada kuncing orang. Gitu. Iya begitu. Ini contohnya begini. Bukan contoh bohong buat cewek. Salah tuh dia. Ini Pak, ibaratnya contoh. Iya contoh yang salah itu. Kalau yang contoh masih benar ya. Kalau kasihan Anda nggak punya duit misalnya mau ojek, nganterin, Kalau nganterin ngojek gimana lagi? Ini kan bahasa tadi kan katanya bonceng cewek jalan-jalan. Itu yang salah ini. Cewek banyak. Cewek apa? Cewek. Ini perlu dipertegas pertanyaannya. Kalau bonceng dari ngojek, ya kan ya? Itu mah jelas ya. Bonceng dari ngojek, mana lagi ngojek ya? Bonceng. Mungkin maksud beliau ini apa? Tak tahu ini yang dia yang numpang sama kita janda misalnya begitu ya. Nggak punya duit, kayak kita ambil di rumah, ya udah itu jangan ngomong sama bini, ntar bisa berantem lagi. Mah, tadi subhanallah saya tuh niat baik sedekah sama janda, santai di rumah, apa sedih kopi, nah itu nggak bisa bentuk sama bini. Dan kayak begitu kita kalau sudah ngomongin, Saya makan suruh nikah lagi, nggak apa-apa. banyak lagi nih gitu. Udah pokoknya yang contoh dulu tadi ya, lagi menggunjing 3-4 orang, lagi ngopi. Tak tahu daripada kita dari ke bawah emosi, ke bawah omongan yang gak jelek, ya maka kita boleh berbohong Bang Haji. Maaf ya, maaf Bang, saya lupa tadi bini suruh beli kopi, begitu tidak atau apalah yang memang yang logis. Itu namanya bohong dan kita jauh daripada menggunjing orang lain. Kita masyarakat Bang, yang orang umum. Iya kalau gitu kalau bisa bagus, tapi kan takutnya kepancing. Iya emosi. Kalau udahlah nggak usah, kalau kita tuaan, kita dengar, nggak usah kita nasihatin. Udah itu mah kita nggak tahu sama tahu ya. Udah kita ngomong kita aja. Kalau lebih mampu kita ngomongin. Kalau kita mampu, tapi kalau kita nggak mampu, takut kita di malah kepancing emosi. Udahlah kita bohong dikit lah begitu. Maaf ya saya mau ulang dulu lah, mana kayak begitu. Ya gila itu cara ya ini nanti kecil nih kan, masya Allah. Ini luar biasa nih kenapa beliau mencatat tentang menjadi bab kedua. Setelah benar ibadah kita, maka benerin panca indera kita nih ya. Begitu ya. Yang keempatnya nih, jangan hindari berdebat.
berdebat atau membantah, ya berdebat artian berdebat yang nggak kurang manfaat lah begitu ya, yang nggak bubuh ya. Kalau di pondok kan berdebatnya dalam arti bahsul masail. Kalau berdebat dalam kebaikan, nanti melatih anak-anak itu boleh kan, melatih dia, ngasih jalan apa dalilnya. Kalau kita katakan berdebat kan yang kurang bagus biasanya. Kalau debat itu bagus ya tetap harus ada pemandunya supaya tidak salah ya. Kalau kita kan berdebat kan nggak ada pemandunya ya. Iya, kalau di pondok itu berdebat artinya muzakarah, bahsul masail, ada pemandunya. Ya itu juga dilihat-lihat ya. Tapi ini lagi booming nih ya. Ini lagi mau booming nih, mau pemilu nih ya. Oh banyak, lagi laku nih. Berdebat lagi laku, tapi jangan bawa emosi kita ya. Ya jangan bawa emosi. Biasa kalau di TV kan debat tapi ada pemandu ya. Kalau kita debat begini masing-masing mungkin beda partai, beda pilihan. Wah takutnya main timpuk-timpukan kue ntar ya. Iya karena kita nggak ya berdebat ya, dihindari betul. Jadi jangan sampai kita nanti akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik ya begitu. Kalau memang debatnya memang ada panelisnya, kalau bahasa ya ada pemandunya, mungkin untuk membuat kita semakin terbuka itu silakan. Ada yang mandu gitu. Kalau nggak mandu nanti salah. Nggak ada wasitnya. Bisa main pukul-pukulan dan alhamdulillah. Hati-hati debat bermantah-mantahan. Begitu ya. Iya ini kembali pada itu. Apalagi yang dihindari saja nih. Kan ngomong tadi kan habis kan yang ngomong tuh Fatihah, zikir, bimbing semuanya. Nah ini dihindari yang kelima, memuji diri sendiri. Nah, ya memuji diri. Kalau bahasa kita mungkin riya kita memuji kan ya. Ya, fala tuzakku anfusakum wa wa'lamu biman taqwa. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri karena Allah lebih tahu tentang apa yang kita orang takwa. Jadi jangan riya, yang memuji diri sendiri. Ya, saya sih begini. Ya, sekarang nggak pernah lewat tuh 2 juta. Acara itu kan memuji diri ya. Saya sih begini tahajud ya alhamdulillah jangan begitu ya. Jangan muji sendiri, kadang-kadang itu ya omongan ya suka ya kan. Tapi kalau orang yang belum tahu kan ya kan takutnya salah pahaman. Begitu dong ngomongin gitu ya. Gitu ya. Kita yang ya kalau kita mampu, kalau kita mungkin keluarga ya alhamdulillah ya, sehat. Begitu alhamdulillah saya ibadah ya sehat gitu. Tapi nggak semua orang nerima memuji kita, mungkin ya kan benar. Alhamdulillah nih saya gini misalnya, tapi nggak semua orang demen kan kalau kita muji di ya udah cukup kita yang tahu gitu ya. Cuma kita punya keluarga ya, kecuali dia nak minta saran sama kita, Pak Haji, Pak RW, ini gimana ya begini. Kalau minta saran mungkin kita kan menyampaikan alhamdulillah, jangan lupa tuh apapun yang baik ya jangan lupakan alhamdulillah, biar sandarannya ke Allah gitu. Nanti kita dijauhkan daripada riya dan yang lain. Alhamdulillah kalau saya mah bang gitu ya, kalau diminta masukan, tapi kalau di hari lama mungkin kita kurangi juga memuji, kecuali kepada kita punya keluarga untuk ngasih contoh anak kita nih alhamdulillah bapak dulu begini nih alhamdulillah gitu, kasih contoh begitu ya, kasih contoh sahabat Nabi ya. Jadi, mereka menyampaikan bagaimana mereka dengan Rasulullah yang itu kan menyampaikan supaya ditiru oleh kita ya. Tapi kalau untuk kita yang membuka taknya ya sebenarnya saja loh untuk kita keluarga. Ya jangan sampai berlebihan ya memuji memuji diri sendiri ya. Apa yang namanya nih melaknat. Nah ini penting nih, kita suka melaknat orang nih ya. Walaupun kita benci banget sama dia, pakai namanya juga. Jangan sampai kita melaknat. Tak melaknat. Doain jelek. Iya, baik ke binatang, ke makanan, ke manusia. Binatang pun kita berdebat ini gagal kucing ini ya. Gua habis mulu bisa, nggak boleh dilaknat tuh. Ya, nah, makanan pun sama, dia makan begini lagi. Ya, bikin perih aja mulut, jangan begitu ya. Nah, termasuk pada orang, ya, fulan, kelompok apa, jangan kita melaknat. Kalau kita pun gede banget udah ya. Kita doain yang baik-baik ya. Jangan dia mati, jangan ya. Itu dilaknat, nggak boleh kita aja. Nggak boleh kita melaknat ya. Nah, beda, ya nggak boleh. Nggak boleh kita melaknat dia. Apalagi sama muslim memponis wah dia kafir, dia musyrik. Kalau kita belum tahu amalan jangan. Ya kan? Iya saya lihat. Pokoknya nggak boleh melihat orang, manusia, hewan nggak boleh. Ya sendiri. Ya apalagi mendoakan jelek pada makhluk lain. Makhluk Allah nggak boleh doain jelek pada satu nggak boleh. Ya kita nggak boleh doain jelek orang. Ya walaupun kita gerdak banget juga. Ya, nggak boleh doain jelek, doain bagus. Ada Allah, semoga Allah kasih hidayah, ya kan?
Kan mau nanti begitu, mana Rasulullah ketiga ada orang Yahudi kan yang biasa meludahi Rasulullah tak kalah salat, ingat gitu? Berapa kali? Pas berapa kali kok nggak ada yang ludahin kata Rasulullah. Tanya sahabat, mana yang biasa saya orang Yahudi lagi sakit ya Rasul? Maka Rasulullah bawa makanan untuk ke rumah jenguk orang Yahudi. Assalamualaikum. Oh Pak Gogot kok. Saya pantau, saya Muhammad. Musuh gua nih kata orang Yahudi kan. Kenapa? Enggak, katanya kamu sakit. Saya pengen kunjungin nih, ada makanan begitu ya. Itu begitu Rasulullah. Walaupun dia gendek sama Rasul, kagak disumpahin ya, tapi dijenguk didoain, Masya Allah. Kan kita begitu. Contohnya kan Rasul ya. Kalau ke contoh yang lain kita salah ya. Jadi contohnya ke Rasul ya. Udah kita contohin ke Rasul. Kalau nggak boleh malah orang lain. Kalau kita gendek namanya, kita doain semoga Allah kasih dia buat dia. Ya. Lagi jalan, tuh motor. Ngapurnya ngeliwangan, jangan semangat anjing lu, jangan ya. Maksud lagi anjing, jangan mampus lu, jangan ya. Astagfirullahaladzim, sebab kasih dia berdia. Begitu ya kan? Emang kanannya mulut agak ramai kan? Oh, mampus lu, jangan doain begitu ya. Nah, kita kalau doain begitu bagaimana kita? Ya kan? Jadi doain yang baik-baik walaupun dia gitu jelek. Agetin kita nalpotnya. Astagfirullahaladzim, sebab kasih hidayah begitu. Ya mampus lu. Itu ini kan ini akhlak Islam gitu, akhlak Muslim. Jangan-jangan sampai kita habis sembahyang begitu kira-kira ya. Ya, jadi doanya yang baik. Apalagi ya bergurau atau melawaknya, berguranya terlalu berlebihan, candanya pun berlebihan. Karena kata Rasulullah, la tukasirut tahik, jangan banyak tawa. Fa inna kasirut tahik tumitul qalb. Kalau banyak tawa maka hati ini akan mati hati. Orang kalau banyak tawa kan susah nih hati menyentuh. Ya, karena udah banyak riang, banyak senang dia. Susah disentuh nih ruhiyahnya. Ya tawa mulu kan sudah, maka dikurangi tawa ya. Kalau kita kan lain kok. Ya kalau ceramah nggak ada tawanya nggak enak. Iya kan. Sekedarnya boleh ya, bukan berarti yang bukan sepenuhnya full dengan tawa ya. Sekedarnya aja begitu. Kalau kebanyakan itu tumikul kerap, hati akan mati. Susah dinasihatin. Susah dapat hidayah. Karena udah bila senang meriang lupa dia dengan namanya, dengan muhasabah dan yang lainnya. Begitu. Di materi kita sekarang baru tentang itu ya, tentang menjaga lisan lidah kita. Apa tadi pertama? Bohong. Yang kedua mengingkari janji ya, berdosa. Yang ketiga mengunci, ngomongin orang. Yang keempat berdebat yang tidak baik. Yang kelimanya memuji diri sendiri, riya ya. Riya ini penting, jangan sampai kita riya memuji diri sendiri ya. Kan riya kan sombongin diri sendiri kan? Iya. Kata Rasulullah adalah takut dengan riya, syirkul asghar namanya. Syirik kecil tuh apa itu? Wahia riya. Apa? Syirik kecil adalah riya. Riya itu syirik kecil. Apa syirik? Menduakan Allah kan? Karena kita riya, kita kan merasa kita paling benar. Jadi seakan kita menduakan Allah, maka itu syirik kecil. Syirkul asghar riya. Syirik kecil itu riya. Apa riya? Karena kita banggain diri sendiri. Jadi kita menduakan Allah kalau gitu, maka syirik itu berarti ya. Jadi kalau kita di antara Allah dan diri. Iya, mati sendiri ya. Jadi kita riya namanya. Maka sebutnya syirkul asghar, syirik kecil, riya namanya. Ya. Jadi kalau kita pun ada pengen sesuatu yang pengen kita omongin bagus dari kita, ucapin alhamdulillah saya mah. Kalau diminta saran. Kalau riya mungkin bantu untuk anak, suami istri, itu bentuknya bukan riya, tapi itu contoh. Tapi orang lain perlu cek juga orangnya gitu kan ya. Kira nyaman kita ngomong begitu ya. Begitu kira-kira. Bukan gua nih. Itu di antara itu ya. Kalau bukan gua nih, orang jadi rapat nih. Siapa lu? Ya, begitu. Maksud saya dia udah bener nih, kita udah ngaji tentang ibadah. Ini kedua, panca itu kita omong, kita dijaga juga gitu. Kalau bahasa asal diayak dikit omongannya ya, supaya ini ya ada oleh-oleh ngaji ya. Kali banyak kakak dia ngamalin mana dah? Kalau amalannya ada nih, berarti ini ngaji ada dapatnya begitu ya. Iya, jangan sampai orang bilang, itu orang ngaji demen, iya kan? Dusta demen juga ngaji demen, iya jangan sampai begitu. Yang kita jelek dikit-dikit lah kita coba kurangin begitu kira-kira. Ya dikit-dikit supaya apa? Ini sejalan. Kalau bahasa kami itu ada soleh pribadi, soleh kita ke Allah, pribadi ke Allah. Yang keduanya soleh sosial. Ini dia soleh nih mulut kita nih. Bahasa kamu ya, comoran kita nih dia soleh juga. Jangan mau Allah doang soleh.
tapi amal manusia nggak soleh, maka comar kita biar soleh juga nih, biar benar begitu kira-kira. Ya itu ulama kita mengajarkan itu. Baru congoran nih, baru mulut. Nanti insya Allah kita sambung lagi di yang lainnya. Supaya apa? Soleh kepada Allahnya, soleh juga sosialnya. Kepada apa kita soleh? Maka insya Allah wa ta'ala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.